Salah satu simbol yang paling sering kita gunakan dimanapun dan kapanpun. Saat ini simbol hati memiliki arti like atau suka, maupun hal-hal lainnya yang bersifat romansa. Tapi dari mana bentuk hati ini muncul? Hati emang bentuknya gini? Hati aja bentuknya begitu. Kenapa dibilangnya bentuknya gini? Dan katanya bentuk hati ini adalah representasi jantung. Tapi kok nggak mirip organ jantung bentuknya? Bahkan nggak mirip organ hati juga. We should hug. Ada yang bilang bentuk hati yang kita kenal sekarang berasal dari dua jantung yang saling bertemu ketika seseorang berpelukan dan berbagi detakannya. Dan ada yang mengatakan bentuk hati terinspirasi dari dua angsa yang saling berhadapan. Bahkan bentuk hati juga terinspirasi dari earphone yang diletakkan begini. Enggak, bercanda. Evolusi asal-muasal bagaimana bentuk hati modern muncul sedikit tidak jelas, sehingga ditemukan ada beberapa teori yang menyelimutinya. Simbol hati berasal dari bentuk benih tumbuhan silphium yang ditemukan tercetak pada sebuah koin kuno. Koin ini ditemukan pada tahun 510 sampai 490 sebelum Masehi dan berasal dari kota Kirene, Afrika. Umumnya, silphium digunakan untuk membumbui makanan, tapi ternyata tanaman ini memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat kontrasepsi untuk mengendalikan angka kelahiran pada saat itu. Selama abad kedua di kota Kirene, perdagangan tanaman ini sangat menguntungkan dan menjadi sandaran perekonomian, sehingga simbol benihnya dicetak pada mata uang. Bentuknya mirip dengan simbol hati atau jantung di era modern, dan kegunaannya sebagai alat kontrasepsi membuat tanaman ini terasosiasi dengan unsur romansa dan percintaan. Sehingga, teori asal-muasal bentuk hati era modern pun muncul dari kisah tanaman ini. Filsuf Yunani kurang lebih setuju bahwa jantung terkait dengan emosi terkuat kita, termasuk cinta. Aristoteles memperluas peran jantung lebih jauh, memberinya kuasa tertinggi dalam semua proses manusia. Dikatakan juga bahwa bentuk hati atau jantung yang kita kenal sekarang terinspirasi dari tulisan para filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles, serta terinspirasi oleh tulisan medis dari seorang dokter atau tabib Yunani pada zaman Kekaisaran Romawi, yakni Galen dari Pergamon, seorang bapak kedokteran Yunani abad kedua yang merawat luka parah seorang gladiator. Ia mampu memeriksa organ manusia tanpa melakukan pembedahan. Dari studi ini, ia menyusun sekitar 22 jilid teks medis yang mencakup penjelasan tentang jantung. Galen menegaskan bahwa jantung berbentuk seperti biji pinus dan bekerja dengan hati. Pandangan ini dibawa ke abad pertengahan, ketika hati pertama kali menemukan bentuk visualnya sebagai simbol romansa dan cinta. Pertama kali hati digambarkan secara non-medis dalam gambar yang disertai dengan puisi romantis Prancis berjudul Roman de la Poix atau The Romance of the Peer yang ditulis oleh Thibaut pada tahun 1255. Puisi tersebut diyakini mempengaruhi gagasan bahwa orang yang sedang jatuh cinta dapat memberikan hatinya kepada seseorang, seperti kekasih dalam puisi itu memberikan buah. Kemudian dalam sebuah karya lainnya berupa miniatur, seorang pemuda yang berlutut menawarkan hati kepada seorang wanita yang berdiri. Namun wanita itu mengangkat tangannya dengan sikap terkejut. "Ayam," katanya, "ayam." Masyarakat pada abad pertengahan akan menafsirkan adegan ini sebagai persembahan hati, sebuah tema yang sudah populer dalam film, lagu, sampai pertemanan pada masa kini. Hati berbentuk biji pinus juga masuk ke dalam karya seni religius. Ketika Giotto pada tahun 1305 melukis kebajikan teologis atau caritas yang dapat diterjemahkan sebagai amal atau cinta. Giotto melukis di antara panel-panel yang menghiasi kapel Scrovegni di Padua, Italia. Dia membayangkan seorang wanita mengangkat hatinya ke arah sosok di kanan atas, yang mungkin adalah Kristus atau Tuhan. Karya Giotto ini pun mempengaruhi pelukis dan pematung Italia berikutnya, yang karya-karyanya masih menghiasi gereja dan museum Italia. Karya lainnya yang lebih jelas dari ikon hati modern ditemukan dalam naskah Prancis berjudul The Romance of Alexander, sekitar tahun 1340. Tampak gambar pada naskah tersebut seorang wanita mengangkat hati berbentuk simetris
yang dia terima dari pria yang menghadapnya. Wanita itu menerima pemberian hatinya, sementara sang pria menyentuh dadanya untuk menunjukkan dari mana asalnya. Pasangan lain di naskah yang sama menunjukkan pemandangan yang sangat berbeda. Seorang wanita berpaling dari seorang pria yang menawarinya sebuah dompet. Wajar sih, ini kan cinta sopan abad pertengahan, bukan cinta uang abad kekinian. Kedua pasangan tersebut menyajikan visi grafis tentang bagaimana pria dan wanita saling berhubungan satu sama lain. Yang satu murni diilhami oleh perasaan dari lubuk hati yang paling-paling, serta yang lain bersifat korup dan berdasarkan imbalan materi. Lalu pada abad ke-14, bentuk hati yang kita kenal di zaman modern ini memulai debutnya dalam puisi Italia berjudul Documenti d'Amore atau Precepts of Love, karya Francesco Barberino. Dalam karyanya, kita melihat untuk pertama kalinya hati simetris yang digantung di leher kuda. Selain itu, tampak pula sosok dewa cinta dalam mitologi Yunani yang bernama Cupid. Ia membawa panah di satu tangan dan sebatang mawar di tangan lainnya, terlihat sedang berpacu kemenangan dengan hati yang telah dia tusuk, meninggalkan deretan individu yang dilanda romansa dan cinta. Hahaha. Selanjutnya pada abad ke-15, permadani hias menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Salah satu yang paling legendaris adalah Le Don du Cœur atau hadiah jantung hati. Karya ini memperlihatkan seorang pria memegang hati kecil berwarna merah dan mungkin ingin diberikan kepada seorang wanita di hadapannya. Mungkin cuma mau pamer juga, mungkin juga. Permadani menjadi salah satu representasi cinta yang paling berpengaruh dan terkenal di Eropa selama periode waktu itu. Hingga sekarang, simbol jantung berada di puncak kepopulerannya, dan diyakini akan terus ada. Simbol ini dapat kita temukan dimanapun, mulai dari surat, poster, selebaran, kartu ucapan, sampai chat permintaan balikan. Gagasan yang kurang romantis tentang asal-usul bentuk hati atau jantung pun ternyata juga ada. Beberapa mengklaim bahwa bentuk hati atau jantung modern hanya berasal dari upaya yang gagal untuk menggambar jantung manusia yang sebenarnya. Deskripsi fisik yang tidak akurat dari filsuf tentang jantung manusia mungkin telah mengilhami seniman abad pertengahan untuk menciptakan apa yang sekarang kita kenal sebagai bentuk cinta. Lalu muncul satu pertanyaan tambahan. Kenapa jantung adalah lambang cinta dan romansa? Kenapa bukan mata yang pertama kali kita pakai untuk melihat seseorang? Kenapa bukan otak yang mengirimkan pesan bahwa orang ini menarik atau tidak? Yakni mungkin karena jantung mencatat kegembiraan dan perasaan bahagia saat kita jatuh cinta. Jika kita menyukai seseorang, detak jantung kita serasa bertambah cepat, atau bahkan jantung kita serasa berhenti berdetak sejenak.